Halo, nama gue Leo, gue karyawan swasta di perbankan gue. Gue hobi aja gitu, kalau di kantor tuh suka ngelempar-lempar jokes tipis-tipis gitu. Tipis-tipis, kadang lucu kadang nggak lucu ya. Hobi aja sih. Lu pernah nyobain stand up atau ini baru emang bener-bener? Nah ini baru pertama kali coba open mic. Di kantor paling gue pernah beberapa kali disuruh jadi MC gitu. Ya di situ sekali dua kali ngejokes aja paling. Kalau butuh MC hubungin. Boleh. Gue juga. udah sering lihat kok. Sering lihat Ilham ya di YouTube ketawa ya? Iya. Gimana menurut lo? Lucu. Nah, coba sekarang lu ke belakang Ilham, ntar gue tanya lagi. Biar lebih jujur coba. Emang kita sengaja nge-setnya segini emang yang nyoba-nyoba pertama kali biar mentalnya kerasa. Iya. Penonton dikit. Karena pada nyatanya stand up comedy itu dapat panggung aneh-aneh. Iya, nggak banyak. Jadi lu harus siap aja. Ini kayak gini maksudnya masih proper bro, panggung masih stand ada up. orang 1, 2, 3, masih ada 4, orang 5, yang 6, duduk 7, gitu 8. yang nonton masih orang. Gue pernah stand up yang nonton pot bunga bang. Pot bunga ya Allah, ngibur klorofil gue anjing. Susah banget. Klorofilnya ketawa? Enggak lah, ini aneh-aneh banget nih. Tadi manggil hiu, sekarang klorofil ketawa. Anjing aneh banget lu. Dan hari ini lu bakal ngomongin apa? Hari ini gue bakal ngomongin soal tragedi-tragedi gue di masa lalu yang gue udah berdamai gitu. Jadi ngetawainnya enak. Kirain lu bakal bilang bank itu riba haram. Oh enggak dong. Neraka. Dia pegawai bank mana kira-kira ya? Bang Jago. Tapi lu serius nggak ngebank tuh riba sebenarnya kamu? Disambit sepatu kameramen bro. Gue ini belum pernah ngentot ya teman-teman. Gue seumur hidup belum pernah ngentot gitu ya. Padahal gue anak band gitu, kata teman gue, Za, lu kan anak band gitu, pasti lu sering ngewe, kan ada stigma bahwa anak band tuh sering ngewe gitu. Dan itu bener, untuk band yang sukses gitu ya. Setelah gue ngalamin nasib gue sekarang, gue dulu mending diaborsi deh. Melihat gue nasib yang sekarang ya, karena menurut gue tuh aborsi itu adalah jalan untuk bikin anak cepat masuk surga gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya gue hidup sekarang nih, gue miskin terus masuk neraka anjing. Mendingan gue dari dulu, ya Allah kenapa dulu gue gak diaborsi gitu. Nangis. Gue paling suka sebenarnya Bang Panji ya. Bang Panji, standar sih Bang Panji. Radit, Ridwan Rendin. Tapi Sago nih apa namanya? Apa ya? Ngeblank gua. Lu yang tanya-tanya dah, gua yang jawab. Teman-teman lu tahu nggak kalau lu hari ini bakalan stand up? Enggak sih, gue nggak bilang sama teman-teman gue. Pasti lu pengen bikin terkejut temen lu. Iya, kok gue nggak lucu itu ya? Aminin nggak nih? Jangan. Komik ini baru pertama kali mencoba stand up. Dia karyawan bank swasta yang ada di Jakarta. BCA. Jangan disebut juga, kan banyak. OBC. Masih disebut juga bangsa. OCBC. Nama band ya? Highway to Hell. Jangan dibenerin. Kalau nggak dibenerin tuh jadi nggak lucu. Gue sengaja. Kalau di tiktokin ya kena gitu jadinya makin jadi tuh masih dilanjut. Bagus lu batulin gua. OCBC, ACDC. Iya. Kan merek mobil OCBC. Mitsubishi. Yuk. Lanjut ke komik selanjutnya, beri tepuk tangan yang meriah buat Sago. Kenalin, nama gue Leo. Gue anaknya Pak Adlin yang titiknya bengkak. Ini titik gue sampai sini bengkak. Tapi gue tapi sebelumnya gue mau bilang makasih dulu nih buat Bang Ilham nih. Udah mau repot-repot jadi opener gue ya.
Sama yang belum manggung, makasih juga nih. Udah mau repot-repot jadi closer gue. Gue terenyuh sih dengar kisahnya Bang Ilham ya. Sampai dia tuh kayak hidupnya sedih banget sampai dia lebih milih untuk diaborsi bahkan ya daripada hidup. Dari situ sebenarnya lo bisa belajar sih Bang. Jangan ngulangin kesalahan orang tua lo. Mending itu lo aborsi aja tuh. Buru-buru lo aborsi aja deh, saran dari gue. Sama tadi lo cerita soal Hachi ya, yang nyari ibunya. Itu pasti lo nonton Hachi pas dia lagi kecil ya. Lo nonton dia waktu udah jadi STM belum? Nah, waktu jadi STM lagunya beda lagi. Hachi anak yang sebatang dulu baru mencari ibunya. Ya tepuk tangan dulu ya. Kalau lihat dari muka gue yang ganteng-ganteng serigala-serigala ini, nyangka gak gue kalau nyangka gak kalau gue dulu pernah miskin? Enggak ya? Nyangka. Gue gak nyangka sih. Gue lebih nyangka kalau gue masih miskin sampai sekarang. Bukan pernah miskin. Jadi dulu saking miskinnya gue, kalau gue diadu sama Marcel Widianto, tahu kan ya Marcel Widianto ya, yang lelah miskin itu kalau gue diadu miskin-miskinan sama dia, gue paling cuma menang goceng dari dia. Beda-beda tipis gitu. Kurang ya? Cuma menang goceng gue, harta gue. Tapi ya miskin gue nggak semelelahkan dia sih, nggak semelelahkan Marcel Widianto. Kalau menurut gue sih mungkin karena gue dibesarkan waktu miskin tuh di daerah yang lingkungannya lebih friendly daripada Marcel. Marcel kalau kita tahu kan gedenya di Priok ya, Priok. Ya semua orang tahu lah gimana rawannya Tanjung Priok kan. Untung Bang Adlin udah pulang ya. Kalau nggak mungkin gue dibacok. Itu dengar-dengar saking rawannya Tanjung Priok tuh, kalau lagi ada pesawat terbang nggak sengaja terlalu rendah gitu di daerah Priok, itu bannya bisa hilang tiba-tiba. Karena warganya tuh suka nyokol ban pesawat. Kayak nyokol layangan. Tahu nyokol nggak? Kalau orang Durensawit pasti tahu nih nyokol ya, tahu ya. Gue kecil di Durensawit. Gue di. Cuma gue pegawai bank yang tahu nyokol kayaknya. Tapi ya kita senang sih sekarang Marcel udah mulai sukses ya. Udah nggak lelah miskin lagi, acara TV-nya udah banyak. Ya gue sih belum tajir-tajir amat, tapi ya sebenarnya nggak miskin-miskin amat sih sebenarnya dari dulu. Soalnya bokap gue tuh kontraktor. Ya, kerjanya tuh pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kontraktor. Jadi dulu saking seringnya kita 3 bulan sekali pindah gitu. Diusir nggak bayar kontrakan. Jadi sedih ya ceritanya. Jadi saking seringnya kita pindah, dulu tuh gue inget waktu SD ada teman gue yang sampai ngomong gini ke gue, lo seneng banget sih pindah-pindah rumah, udah kayak cacing. Keluarga gue sih santai ya, nggak sakit hati ya. Gue takut cacingnya yang sakit hati disama-samain sama keluarga gue karena nggak punya rumah. Terus besoknya dia langsung ngajuin KPR gitu ke bank kan. Terus udah gitu KPR-nya yang non subsidi lagi ya. Kerentenir lagi sengaja biar bunganya mahal gitu, biar gak disama-samain sama keluarga gue. Ya tepuk tangan dulu yuk. Kayak gini gue jadi nyadar kenapa Bang Panji tuh dibayar mahal ya. Susah ternyata bikin orang ketawa ya. Gue pikir apaan sih gitu-gitu doang bisa tajir. Gue capek-capek gitu bikin proposal kredit di kantor nggak tajir-tajir. KPR masih mahal, KPR cicilan masih banyak. Ternyata susah ya Bang bikin orang ketawa. I love you Bang Panji. Tadi sampai mana ya? Sampai cacing ya? Cacing ngajuin KPR ya? Iya. Iya. Diterima ya? Oh, iya. Iya, gue yang analisa kreditnya soalnya. Iya Bang. Cacing ngajuin KPR. Tapi keluarga gue sih santai aja. Keluarga gue santai aja waktu dibilangin kita nggak punya rumah. Soalnya bahkan jangankan nggak punya rumah ya,
keluarga gue tuh pernah ada di fase kita bahkan nggak punya TV. Kalau TV tuh udah kayak bukan barang mewah lagi kan zaman sekarang kan. Kayak semua orang punya TV lah. Jadi dulu saking ininya keluarga kami nggak punya TV, kita dulu tuh kalau nonton pakai tablet. Nggak kurang ya? Pakai tablet aja ya. Kita pakai tablet Paramex lebih ke gue masih banyak di video. Pakai tablet. Tapi sebenarnya kita lebih sering sebenarnya kalau lagi kecil dulu kita lebih sering numpang nonton ke tetangga sih sebenarnya. Kalau misalnya nonton TV. Masalahnya adalah nonton di tempat tetangga tuh nggak enak. Pernah nggak di sini yang suka nonton di tempat tetangga dulu waktu kecil? Pernah nggak ngalamin waktu lu lagi asik-asik nonton tiba-tiba jadwal lu bentrok sama jadwal tetangga lu nyemprot baygon? Lu lagi enak-enak nonton Tuyul dan Bayul, si Ucil Tuyul sedang bersidang, tiba-tiba dia nyemprot baygon. Kan sih, untung ditolong Yuli. Untung ditolong Yuli. Ya gak enak aja gitu, tiba-tiba. Gue sih gak masalah ya kalau dia, nyemprot baygon kayak rumah-rumah dia, TV dia, gue cuma numpang. Yang jadi masalah adalah waktu dia selesai nyemprot baygon, dia nggak nyuruh gue masuk lagi gitu ke rumahnya. Gue sebagai warga negara Indonesia yang baik, gue curiga dong, gue suzon dong. Sebenarnya dia mau ngusir nyamuk, mau ngusir gue sebenarnya. Kayaknya dia pengen ngusir gue sebenarnya. Terus ya tapi gue dulu sempat saking desperate-nya pengen punya TV, gue pernah ngegambar TV di tembok rumah gue sendiri. Gue gambar TV, gue bikin dia tuh TV gue gede 1 juta inci. Nggak lucu ya? Ya soalnya kalau sekalian gitu gede, harganya sama soalnya kalau gue mau bikin 1 juta inci, 17 inci harganya sama waktu itu. Terus gue lengkapin tombol-tombolnya, bahkan ada air panas air dingin juga. Terus gue bikin sunroof juga gitu kan, biar gak kalah saing sama Wuling Cortez. Terus gue gambar juga tuh, gue nggak lupa sama tetangga gue gambar juga tuh tetangga gue. Biar jadi kalau malam kita bisa nonton bareng Tuyul dan Bayul kan. Terus mereka lagi asik-asik nonton, gue semprot baygon. Bubar langsung. Oke, gue lewat, terima kasih. Mantap, Bang Leo. Endut. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Leo dong. Mantap. Masih semangat. Yuk. Tuyul sedang hilang karena Lega banget sih, jadi rasa penasaran gue akhirnya hilang. Jadi tahu gimana susahnya buat open mic. Makin kagum juga jadinya sama komika yang bener-bener udah namanya udah besar. Ternyata susah buat bisa di titiknya mereka gitu. Tapi Itu tahu sih. gak kalau misalnya pas lu datang ke sini, penontonnya cuma 7 nih. Gue pernah datang sekali ke sini, waktu itu emang penontonnya lebih banyak sih. Lu pernah nonton di sini ya? Pernah, waktu itu yang yang cuma nonton doang, yang terakhir lu tanya mau open mic atau enggak. Oh, gue nanya lu ya? Iya, gue yang di sini duduk. Open mic, coba ketawa pertama setelah PSBB. Oh, Itu iya. MC-nya tuh. Iya, sama, Marcel, Rai ada sama Marcel. Ilham juga. Ada Marcel bukan? Bukan, Coki Pardede. Oh, yang ada Coki. Oh, iya. Cuma emang sekarang mungkin lebih susah juga kali ya. Iya. Tapi gue Nonton ngaruh sih. Dan tadi juga komik-komik yang naik juga kebanyakan penonton. Emang hari ini susah banget sih. Iya. Tapi bagus sama mulai stand up dengan hari yang susah ya. Emang itu tantangannya sih. Iya, emang kalau di luar ketawa sebenarnya normalnya emang open mic begitu namanya. Iya. Juga komunitas apa lagi? Iya, kayak gitu. sesusah itu juga ya. Susah itu. Kalau di komunitas malah nggak ada yang sampai fokus nonton. Iya. Jadi Bener-bener kayak kepikiran mau open mic gitu. Iya, apa namanya yang nonton tuh ya kadang makan, Oh, ngobrol. I see. Kalau di sini lebih untung bagi pemula karena Lebih fokus ya. pada Lebih panggung fokus, pada semua. panggung semua. Ada orang lagi pacaran di riffing-riffing sama MC kan malah males juga kalau di tempat komunitas gitu. kadang beberapa ada yang cabut gitu.
Iya. Kenapa memilih begitu naik panggung langsung ngatain Ilham tadi? Nggak, gue itu juga baru kepikiran tadi sih. Hah? Yang Ya, aborsi. pokoknya ngerosting lah. Pokoknya ngerosting lah. Baru kepikiran tadi aja pas nonton Ilham MC, wah ini kayak bagus juga nih gue bahas nih. Soalnya dia ngebahas pengen aborsi, pengen diaborsi aja dan perutnya kan kayak orang hamil. Oh iya. Iya, iya. Berarti ketika lo sudah jadi komika sukses nanti di masa depan, lo akan selalu ingat bahwa materi lo pertama kali seumur hidup Iya. adalah roasting Ilham Setiadi. Iya. Ya gue harap dia jauh lebih sukses sih, biar Ya gue harap juga sih gue lebih temenan sama dia dibanding sama lo. Tapi lu kenapa di materi lu banyak membandingkan diri lu dengan Marcel Widianto? Iya benar. ini soalnya kan gue materinya kan soal masa lalu gue yang secara ekonomi kurang beruntung kan. Ya si Marcel kan ngebahasnya seringnya soal itu juga. Jadi ya buat ngebandingin aja. Soalnya kalau gue bahas komika lain yang enggak itu nanti nggak relate ya. Maksudnya yang enggak, misal kayak Panji kan pajir dari kecil nanti nggak relate. Orang tuanya kaya ya. Iya, Untung nggak- aja Marcel tadi nggak datang. Tadi soalnya nanyain open mic ke di sini. Oh gitu, ada rencana mau datang. Wah, lebih. Gue balasnya telat dia. Oh, Di gitu. WhatsApp gue 2 jam kemudian baru balas. Gue bisa balas telat artis bro. Oh iya. Slow. Lu emang bener suka Marcel apa karena emang cuman untuk jadi comparing materi? Gue suka juga sih sama materinya kan maksudnya ringan terus emang ya lucu aja gitu ya, kalau lucu kan lucu aja. Tapi berarti off air belum pernah lihat Marcel ya? Belum sama sekali, gue belum pernah lihat. Waktu itu gue sebenarnya mau kesini yang minggu kedua kalau nggak salah Marcel ya. Minggu kedua ada Marcel di Iya, sini padahal. cuma udah sold out tiket offline ya, tiket online ya. Marcel beda. Iya. Lebih ide ya. Dia bawa patung dia tuh. Cuma kan waktu di Raditya Dika juga lumayan ini ya, jokesnya yang dia bawa-bawa soal peti bokapnya. Oh iya. Di Raditya Dika Di komedi tanpa ketawa tapi itu. viewernya banyak kan gua. siap. Attitude kayak gitulah yang bikin Marcel sukses duluan dibanding Ilham. Jumawa-jumawannya sama abang gitu. Tapi kan lo berani mencoba nih. Banyak penonton YouTube kita yang takut nggak lucu mau mencoba gitu. Coba lo kasih saran kepada mereka. Ya ekspektasi orang juga gak tinggi-tinggi amat sih buat orang-orang yang pertama kali Iya sih. buat open mic kan. Jadi nothing tulus juga, toh lo juga nggak jualan tiket juga buat orang datang nonton lo kan, jadi kalau nggak lucu ya nggak ada beban juga sebenarnya gitu kan. Ya kalau gua nggak lucu ya udah, lu juga datang di sini gratis ya. Bagus nih. Kayaknya tips terfavorit gue dari episode 1 nih. Thank you. Real gitu tipsnya. Nasib gua kesama kayak dia yatim piatu, sama gitu. Gua juga yatim piatu, anak pungut lagi. Yatim piatu aja jadi gua harusnya jadi gitu. Ada materinya gitu. Lebih tinggi derajat gua bro. Dulu tuh gua suka kasihan gitu ngeliat film Joshua, ternyata setelah dewasa kejadiannya di gua.